Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Halo anak-anak Surabaya yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Tentu kalian masih sehat-sehat bukan? Biarpun kalian dalam kondisi puasa hari ini, kalian masih tetap semangat kan untuk belajar? Jumpa lagi dengan Bu Rinda di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak kelas 1, hari ini Bu Rinda akan menemani kalian dalam materi PJOK, yaitu gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai dengan berdoa dulu ya, agar yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, materi hari ini, sebelum Bu Rinda sampaikan materi hari ini, siapkan alat tulis kalian dong. Jangan lupa ya, untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa kalian pakai baju olahraga ya hari ini ya. Nanti di session yang ketiga, Bu Rinda mau mengajak kalian untuk berolahraga ringan, biar tubuh kalian masih tetap bugar ya, biarpun dalam posisi puasa ya. Materi hari ini bisa kita lihat pada, oh maaf, ada gangguan. Oke, maaf, ada gangguan sedikit anak-anak ya. Nah, materi hari ini terdapat pada buku PJOK kelas 1 atau buku tema 7 ya. Buku tema 7, maaf. Ya. Oke. Atasnya, Pak. Ya, buku tema 7 yaitu tentang hewan dan tumbuhan ya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari di sub tema 1 dan sub tema 2. Nah, buku tema 7 kelas 1, benda, hewan dan tanaman yang ada di sekitarku. Dan pelajaran hari ini adalah di sub tema 1 dan sub tema 2. Nah, kalian siap untuk mempelajari pelajaran hari ini? Maka kita lanjutkan ya pelajaran hari ini. Gerak berirama. Apa ya gerak berirama itu? Gerak berirama adalah gerakan yang diiringi dengan irama. Irama tidak harus musik anak-anak ya. Irama bisa berupa hitungan, ketukan, ataupun musik ya. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor dan non lokomotor? Ayo, masih ingat enggak kalian gerak lokomotor dan non lokomotor? Oke, gerak lokomotor adalah apa? Ayo, masih ingat? Gerak berpindah tempat. Oke, gerak berpindah tempat. Kalau gerak non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Sekarang gerak lokomotor dalam aktivitas gerak berirama adalah gerak berpindah tempat sesuai dengan irama. Jadi kalian bergerak ada iramanya ya. Nah, contohnya adalah berjalan, berlari, dan melompat. Yang berikutnya adalah gerak non lokomotor dalam aktivitas gerak berirama. Ayo, masih ingat enggak gerak non lokomotor itu apa? Ya, pinter. Gerak non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Kalau dalam aktivitas gerak berirama, gerak tidak berpindah tempat sesuai dengan irama, contohnya adalah meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Oke. Ya. Sekarang manusia itu makhluk hidup ya. Dia bergerak dengan cara berjalan,
berlari maupun melompat. Sekarang kita akan belajar tentang gerak berjalan sesuai dengan irama. Yang pertama kita lakukan adalah berdiri tegak, telapak tangan kalian dikepalkan, diletakkan di samping badan, ya. Kemudian melangkahkan kaki ke depan secara bergantian, nanti melangkah seperti biasa saja. Nah, begitu anak-anak ya. Tapi karena ini adalah gerak berirama, maka gerakan kalian harus sesuai dengan irama. Kali ini iramanya adalah hitungan. Ya, kalian melangkah dengan hitungan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu contoh gerak berirama berjalan. Oke. Kemudian adalah yang kedua, gerak berirama berlari. Sama dengan berjalan, tapi kalian masih ingat nggak bedanya berjalan dengan berlari? Iya, betul. Kalau berlari itu ada saat melayang ya, dan langkahnya lebih cepat daripada berjalan. Sama dengan berjalan tadi, karena berlari dengan mengikuti irama, maka ada hitungannya, ketukannya. Jadi larinya nggak hanya berlari, cukup berlari, tapi harus sesuai dengan hitungan. Contoh 1, 2, 3, 4. Nah, itu contohnya. Ya, paham anak-anak? Ya, dari sini kalian pasti bisa mengetahui bagaimana berjalan sesuai dengan irama, berlari sesuai dengan irama, ya. Yang berikutnya adalah menggabungkan dua gerakan tadi. Jadi gerakan berjalan dan gerakan berlari kita gabungkan, dan itu harus sesuai dengan irama juga. Irama yang kita gunakan saat ini adalah hitungan. Ya, bukan musik, tapi hitungan. Bagaimana caranya? Contoh, kita melangkah atau berjalan 4 hitungan, kemudian dilanjutkan dengan berlari 4 hitungan. Mohon maaf karena studionya terbatas ya anak-anak, Berinda tidak bisa memberi contoh sampai panjang ya. Contohnya seperti ini, kita berjalan 4 langkah atau 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, kemudian dilanjutkan dengan berlari 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu contohnya. Paham anak-anak? Jadi biarpun digabungkan harus sesuai dengan hitungan. Nah, kita lanjutkan materi hari ini setelah yang satu ini. Tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, jumpa lagi bersama Berinda dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan materi yang tadi ya. Sekarang kalau tadi sudah berjalan dan berlari sesuai dengan irama, yaitu hitungan, juga menggabungkan berjalan dengan berlari sesuai dengan irama. Yang berikutnya adalah mengukur panjang langkah. Pernah nggak kalian mengukur panjang langkah? Biar panjang langkah kalian atau jarak yang kalian tempuh panjang, apa yang kalian lakukan? Melangkahnya harus lebar, ya, pinter. Nah, sekarang Berinda akan mencontohkan cara mengukur panjang langkah. Ya, pertama, siapkan garis start. Nanti kalian harus menyiapkan garis start, ya, untuk mengukur nanti ya. Kemudian yang kedua, berdiri tepat di belakang garis start. Misalnya garis start, ini belakangnya garis start ya. Yang kedua, berjalanlah sebanyak atau berlari ya. Kalau kalian mengukur panjang langkah lari ya kalian berlari. Karena ini berjalan jadi panjang langkah jalan, berarti kalian cukup berjalan saja ya, sebanyak 8 hitungan. Langkahkan kaki kalian selebar mungkin ya anak-anak ya, biar yang kalian tempuh semakin panjang. Kemudian beri tanda panjang langkah kalian. Jadi kalau sudah 8 langkah kita beri tanda. Contohnya seperti ini. Misalnya ini start. Ya, ini startnya ya anak-anak ya. Berinda bawa penanda. Startnya di sini. Berinda berjalan 8 langkah. 1, 2, 3, 4, sebanyak 8. Kemudian sampai mana Berinda kasih tanda. Nah, diukur dari tanda ini dari garis start. Itulah panjang langkah kalian.
Paham anak-anak? Nah, setelah kalian mencobanya dan bisa mencapai jarak yang jauh, kalian bisa membandingkan langkah kalian dengan teman kalian. Coba teman kalian yang tinggi sama teman kalian yang lebih pendek, langkahnya panjang mana ya? Nanti kalian bisa mengamati. Kira-kira panjang mana ya anak-anak? Iya, betul. Panjang yang tinggi karena tungkainya mereka lebih panjang. Nanti kalian buktikan sendiri ya di rumah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh gerakan dari apa yang Bu Rinda sampaikan tadi. Ayo kita lihat video berikut ini. Berikut ini adalah contoh gerak berjalan mengikuti irama. Adalah contoh gerak berlari mengikuti irama. Berikut ini adalah contoh kombinasi gerak berjalan dan berlari mengikuti irama. Berikut ini adalah contoh cara mengukur panjang langkah. Nah, bagaimana? Sudah paham apa yang Bu Rinda jelaskan dengan contoh video yang tadi? Oke, kita lanjutkan gerak lokomotor berikutnya, yaitu meloncat seperti katak. Pernah melihat katak meloncat anak-anak? Kaki berapa untuk meloncatnya? Kaki 2. Pintar, namanya loncat adalah tumpuannya kaki 2 ya. Kalian bisa mencobanya dengan gerakan jongkok, kedua tangan dan ujung kaki di tanah ya. Nah, setelah mendengar aba-aba, kalian melompatnya setinggi mungkin. Nah, seperti itu contoh katak meloncat ya. Kemudian bagaimana cara meloncat katak dengan berputar? Jadi setelah meloncat, kalian berputar seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Berikut ini adalah contoh cara melakukan gerakan katak meloncat. Berikut ini adalah contoh cara melakukan gerak menirukan katak memutar badan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan gerak menirukan katak meloncat dan memutar badan. Ya, itu tadi adalah contoh gerakan menirukan katak meloncat. Ya, meloncatnya tumpuannya menggunakan 2 kaki dan kedua tangan berada di tanah atau di lantai. Kemudian kalian meloncat setinggi mungkin, ya, setinggi mungkin, sejauh mungkin, ya. Beberapa kali loncatan kalian coba. Setelah itu kalian mencoba berputar, jadi meloncat seperti katak meloncat, tapi dengan memutarkan badan seperti yang dicontohkan di video tadi. Bisa kira-kira kalian? Oh, pasti bisa dong, anak hebat ya.
Kemudian kalian gabungkan, kalian latihannya digabungkan lagi. Meloncat sebanyak 8 hitungan, kemudian putar badannya, balik lagi meloncat. Jadi menggabungkan antara gerakan meloncat dan memutar badan. Nah, anak-anak sudah paham materi hari ini? Nah, nanti Bu Rinda akan mengajak kalian gerak berirama yang diiringi dengan musik. Kalau tadi sudah diiringi dengan hitungan ya. Nanti kita akan mencoba bagaimana gerak berirama yang diiringi dengan musik. Pasti lebih asik loh ya. Jangan lupa pakai baju olahraga kalian dulu ya. Nanti sesi berikutnya kita akan berolahraga ringan. Biarpun puasa harus tetap berolahraga anak-anak ya. Biar kalian tubuhnya tetap bugar. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, jumpa lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sesuai dengan janji Bu Rinda tadi, hari ini Bu Rinda akan mengajak kalian melakukan gerak berirama diiringi dengan musik. Nah, kali ini Bu Rinda akan mengajak kalian melakukan senam ceria anak Indonesia hasil koreografi dari Bapak Khairuddin MPD yang terkenal dengan nama Pak Rudi Poco-Poco ya, yang menciptakan gerakan ini. Bu Rinda hanya mengambil intinya saja ya. Kalau Bu Rinda ambil mulai pemanasan sampai pendinginan, waktunya tidak cukup. Nah, anak-anak, kalian siap mengikuti gerakan hari ini? Ayo kita lakukan dengan penuh semangat, biarpun kita puasa, ya? Yuk. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yang bergoyang kita gembira, menari, menari, joget bersama. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Seperti itu senam kita hari ini, cukup menggos-menggos sedikit ya. Tapi mudah-mudahan kita menjadi lebih bugar, lebih sehat lagi ya anak-anak. Asik kan? Sekarang kalian tahu bedanya enggak? Gerak berirama yang diiringi dengan hitungan dan gerak berirama yang diiringi dengan musik. Lebih asik mana nih? Woi, asik yang diiringi musik ya. Oke, sebentar Bu Rinda menggos-menggos sedikit nih. Oke. Maaf. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Hai anak-anakku, masih setia kan di sini ya? Jangan kemana-mana ya. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit.
Sekarang tibalah saatnya kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Kesimpulan yang pertama adalah gerak lokomotor dalam aktivitas gerak berirama adalah gerak berpindah tempat dengan mengikuti irama. Contohnya tadi, ya. Contohnya tadi 1, 2 ya, berjalan ya. Yang lari tadi juga 1, 2, 3, 4 ya. Itu contoh gerak lokomotor dengan mengikuti irama. Iramanya berupa hitungan. Kalau berupa musik yang seperti terakhir tadi, kita bersenam tadi ya. Lokomotornya kan berpindah tempat. 1, 2. Nah, itu contoh gerak lokomotornya. Sekarang gerak non lokomotor. Gerak non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama adalah gerak tanpa berpindah tempat dengan diiringi irama. Contohnya yang pada waktu gerakan senam tadi, 2, 3, 4 ya, tidak berpindah tempat. Kemudian gerakan katak meloncat berputar di tempat tadi. Jadi begini, berputar. Nah, kan tidak berpindah tempat ya anak-anak ya, meloncat tapi tetap berada di tempatnya. Nah, itu adalah gerak non lokomotor. Paham anak-anak? Ya. Oke. Setelah materi sudah Bunda sampaikan semuanya, sekarang tiba dong tugas untuk kalian ya. Tugas kalian adalah menirukan gerak berjalan sesuai irama, berlari sesuai irama, dan gerakan menirukan katak meloncat yang seperti Bunda sampaikan tadi ya. Foto gerakan kalian, kirim ke guru PJOK di sekolah kalian ya. Tetap semangat loh anak-anak ya, jangan lupa. Oke, itu tugas kalian hari ini. Jangan lupa kalian tetap ingat 5M, memakai masker dimanapun kalian berada, mencuci tangan dengan sabun setelah maupun sebelum melakukan aktivitas. Kemudian menjaga jarak dengan orang-orang sekeliling kalian, mengurangi aktivitas ya. Kalau tidak perlu sekali kalian jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, menghindari kerumunan ya, jangan lupa agar kita tetap sehat dan tidak terjangkit COVID-19. Oke anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.